Istilah lain hari akhir, al-waqiyah, al-haqqah, at-tamah, al-azifah, al-qari'ah, az-zalzalah, yaumul qiyamah, yaumuddin, yaumul azim, yaumus sa'ah, yaumul hasrah, yajmul hisab, yaumul jaza, yaumul fas, yaumut tagabun, yaumul waid. Dalil naqli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la rabba fiha wa annallaha yab'asu man fil kubur, yang artinya sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Jenis-jenis kiamat yaitu ada kiamat kubro. Kiamat kubro merupakan kiamat besar, yaitu kehancuran alam semesta dan seluruh isinya, termasuk kematian semua makhluknya, kecuali yang dikehendaki. Terus ada kiamat sugro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Kiamat sugro merupakan peristiwa berakhirnya kehidupan sebagian makhluk hidup di dunia ini. Peristiwa kiamat sugro. 1. Peristiwa kematian. Allah telah mengisyaratkan bahwa semua makhluk hidup di dunia ini yang memiliki nyawa akan kembali kepadanya. Terdapat surat Bismillahirrahmanirrahim. Aynama yakunu yudrikumul kuntum fi burujim musyayyida. Artinya, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. IS An-Nisa ayat 78. 2. Bencana alam. Contohnya seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah, longsor, tornado, badai salju, kebakaran, kekeringan, gelombang panas, badai tropis, dan tsunami. Peristiwa kiamat kubro. 1. Malaikat Israfil meniup sangkakala untuk kali yang pertama. Semua makhluk akan mati. Kedua, langit menjadi terpecah belah. 3. Manusia seperti anai-anai yang berterbangan dan gunung-gunung dihambur-hamburkan. 4. Terjadi guncangan yang dahsyat dan bumi mengeluarkan beban yang berat. 5. Langit terbelah dan bumi diratakan. 6. Langit terbelah, bintang jatuh berserakan, lautan meluap, kuburan dibongkar. 7. Matahari digulung, bintang berjatuhan, gunung dihancurkan, lautan meluap. 8. Mata terbelalak ketakutan, cahaya bulan hilang, matahari dan bulan dikumpulkan. 9. Bumi dan gunung berguncang, gunung-gunung berterbangan. 11. Manusia datang berkelompok, pintu langit dibuka, dan gunung menjadi fatamorgana. Tanda-tanda datangnya kiamat. 1. Keluarnya Dajjal yang mengajak kemaksiatan. 2. Keluarnya Imam Mahdi yang akan menegakkan keadilan. 3. Turunnya Nabi Isa bin Maryam. 4. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. 5. Munculnya awan hitam atau dukhan. 6. Terbitnya matahari dari sebelah barat. 7. Keluarnya binatang melata pada pagi hari. Rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat. A. Yaumul barzah, alam barzah. Yaumul barzah merupakan pintu gerbang menuju akhirat. Dengan demikian, alam ini menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. B. Yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats merupakan hari dibangkitnya semua manusia dari dalam kubur menuju ke padang mahsyar.
Kebangkitan ini terjadi setelah ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil. C. Yaumul Mahsyar merupakan tempat yang sangat luas dan tidak ada pohon sedikit pun. Di sini setiap manusia akan menerima catatan amal perbuatannya selama ia hidup di dunia. Rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat. D. Yaumul Hisab. Yaumul Hisab merupakan hari perhitungan amal perbuatan manusia selama menjalani hidup di dunia. Pada hari perhitungan amal, semua perbuatan kita selama hidup di dunia akan diperlihatkan. Yaumul Mizan. Yaumul Mizan ada hal ditimbangnya amal perbuatan manusia ketika di dunia. Yaumul Jasa merupakan hari dibalasnya amal perbuatan manusia. Perbuatan sekecil apapun akan mendapat balasan. Nama-nama neraka. Allah menyediakan neraka bagi makhluk sesuai dengan perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukannya selama di dunia. Berikut nama-nama neraka yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, neraka Jahanam yang dijelaskan pada Quran Surat At-Taubah ayat 63 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 206. Yang kedua, neraka Lazah yang dijelaskan pada Quran Surat Al-Lail ayat 14-16. Yang ketiga, neraka Hutamah yang dijelaskan pada Quran Surat Al-Humazah ayat 4-9. Yang keempat, neraka Sa'ir yang dijelaskan pada Quran Surat An-Nisa ayat 10. Yang kelima, neraka Sakor yang dijelaskan pada Quran Surat Al-Mudakir ayat 40-46. Yang keenam, neraka Jahim yang dijelaskan pada Quran Surat At-Taubah ayat 113. Yang ketujuh, neraka Hawiyah yang dijelaskan pada Quran Surat Al-Qariyah ayat 9-11. Nama-nama surga. Selain neraka, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyediakan surga bagi makhluknya yang sesuai dengan amal baiknya selama di dunia. Adapun nama-nama surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, surga Firdaus yang dijelaskan pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 107. Yang kedua, surga Adnan yang dijelaskan pada Quran Surat At-Taubah ayat 72. Yang ketiga, surga Mawa yang dijelaskan pada Quran Surat An-Naziyat ayat 40-41. Yang keempat, surga Naim yang dijelaskan pada Quran Surat Yunus ayat 9. Yang kelima, surga Khulus yang dijelaskan pada Quran Surat Al-Furqan ayat 13. Yang keenam, surga Darussalam yang dijelaskan pada Quran Surat Al-An'am ayat 127. Yang ketujuh, surga Darus Muqamah yang dijelaskan pada Quran Surat Fatir ayat 34-35. Yang kedelapan, surga Darul Akhirah yang dijelaskan pada Quran Surat An-Nahl ayat 30. Yang kesembilan, surga Husnul Ma'ab yang dijelaskan pada Quran Surat Ar-Ra'd ayat 29. Yang ke-10, surga Husna Quran Surat An-Nisa ayat 95.